sabda yang diberkati Tuhan. Salam sehat dan berkah dalam. Jika para pemirsa ditanya apakah yang dicari dalam hidup ini, bisa jadi secara spontan jawabannya adalah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, kebahagiaan untuk siapa? Apakah juga untuk orang lain? Tak seorang pun di antara kita yang ingin menderita di hari tuanya. Semua ingin kecukupan, meskipun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Itu sebabnya sejak usia muda seseorang sudah diajak untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan keuntungan, bahkan keuntungan secara materi. Tetapi jika kita menjawab secara jujur, apakah benar materi merupakan jaminan kebahagiaan? Memang dengan uang kita bisa berbuat apapun, namun apakah dengan bisa berbuat apapun yang diinginkan itu namanya bahagia? Dalam bacaan pertama di hari Minggu pekan biasa yang ke-18 dalam tahun liturgi A, dari kitab 1 Raja-Raja bab 3, Raja Salomo dapat dijadikan semacam role model atau contoh dalam mencari kekayaan hidup. Ketika Salomo ditanya oleh Tuhan dalam mimpi, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Apa jawaban Salomo? Apa permintaan Salomo? Salomo tidak minta materi, tidak minta kepopuleran. Ia minta kebijaksanaan, dalam arti mampu melihat mana yang benar dan menindak mana yang salah dengan tepat. Itulah keadilan. Dalam hal ini mengingatkan saya pada seorang filsuf Yunani yang terkenal, Aristoteles, yang mempunyai 3 filter yang saya singkat B3: benar, baik, dan berguna. Maka kebijaksanaan itu bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berguna dan yang tidak berguna. Sebagai orang muda, Salomo memang mengejutkan. Sebab biasanya keinginan anak muda adalah menonjolkan dirinya tanpa peduli akan orang lain. Dalam Injil Matius bab 13, kebijaksanaan itu digambarkan seperti orang yang berani menjual apa saja yang ia miliki untuk membeli harta yang terpendam atau mutiara yang berharga. Itu memang yang terjadi pada jemaat pertama Matius. Jemaat waktu itu mengalami penganiayaan, tantangan, pengejaran dari kelompok-kelompok lain. Dalam situasi seperti itu, jemaat Matius dapat bertahan dan bertekun dalam imannya, terlebih karena mereka percaya dan yakin bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi hidup mereka. Mereka begitu yakin bahwa iman dan persatuan mereka dengan Yesus adalah yang akan membahagiakan hidup mereka. Iman itulah yang sungguh bernilai tinggi, sehingga mereka berani melepaskan yang tidak bernilai dan juga berani untuk tetap berjuang. Dari perumpamaan ini menjadi jelas sekurang-kurangnya bagi saya, kalau kebijaksanaan itu juga berarti memilih yang perlu untuk hidup. Disinilah kecenderungan orang yang selalu ditentukan oleh keinginan daripada kebutuhan mendapat kritikan. Memang kebahagiaan itulah yang dicari manusia. Namun kebahagiaan yang mana? Itu yang perlu kita tanyakan. Kebahagiaan abadi adalah ibarat mutiara yang terpendam di ladang.
Inilah yang mesti dicari terlebih dahulu. Maka janganlah mencari mutiara di angkasa. Jangan pula mencari mutiara hanya dalam angan-angan saja. Lalu di mana kita harus mencari hidup? Dikatakan di ladang, di tempat kita bekerja, tempat kita mencari hidup, di dunia kita yang nyata, di dalam rumah tangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan hidup kita, dan terutama dalam diri kita sendiri, sebab di sana Allah hidup, di sana Allah tinggal. Hal ini mengingatkan saya atas dokumen Gaudete et Exsultate, di mana Bapak Suci menyadarkan kita bahwa kita dipanggil kepada kekudusan, yakni dengan apa? Yang dengan tekun, disiplin, menjalankan tugas tanggung jawab panggilan kita masing-masing dengan penuh sukacita, sekecil apapun. Di sanalah panggilan kekudusan kita. Di sana mestinya kita mengalami kebahagiaan. Maka persoalannya, apakah kita sungguh menemukan kebahagiaan di dalam keluarga? Suami betah di rumah, istri selalu rindu untuk berkumpul dengan suami dan anak-anak, atau anak-anak cemas dan gelisah jika tidak melihat ayah ibunya dalam sehari saja. Atau juga bagaimana kita menemukan kebahagiaan di dalam tempat kerja kita. Apakah kita sungguh menemukan arti hidup dengan pekerjaan yang kita tekuni setiap hari? Apakah melalui pekerjaan kita sungguh dapat mengabdi? Inilah kebijaksanaan Kristiani yang selalu mesti kita kejar dan kita cari, sebab di sanalah Allah menampakkan dirinya. Salam sehat, berkah dalam.